Oh haleluya. Kami menjadi tidak merasa takut saat kami mempercayakan diri kami kepadamu. Saat kami mengenal, mengerti, mempercayai bahwa Engkau adalah Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapa. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, bahkan di tengah api sekalipun, kami tahu Engkau menyertai. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu yang boleh Tuhan izinkan berdiri di tengah-tengah umat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman. Tuhan berikan kekuatan dan pengurapan sedemikian rupa agar apa yang disampaikannya menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah-rumah. Mari Roh Kudus, Engkau juga menjamah setiap kami, hati dan pikiran kami, sehingga setiap kami mengerti, memahami, merasakan dan menerima setiap kebenaran firman Tuhan yang berdampak atas hidup kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Oh haleluya. Shalom semuanya. Waktu saya membaca tema untuk hari ini, saya teringat pada waktu saya ditempatkan selesai kuliah di IAA. IAA mungkin tidak terlalu dikenal ya. IAA itu Institut Alkitab Abdiel. Itu memang zaman dulu. Tapi mungkin zaman sekarang sudah dikenal karena namanya sudah berubah. Dari IAA menjadi STT IAA. Sekolah Tinggi Teologi Injili Abdi Allah yang ada di Pacet, Mojokerto. Saya ingat apa saudaraku, waktu itu saya ditempatkan di sebuah desa, perintisan, karena memang sejak saya praktek weekend akhir minggu itu saya diberikan anugerah oleh Tuhan untuk membuka pos PI. Jadi masih mahasiswa sudah diizinkan oleh Tuhan untuk membuka beberapa pos PI. Ya. Dan setelah lulus saya pun ditempatkan untuk membuka pos PI juga. Sehingga praktis kegiatan ibadah masih belum banyak. Beberapa hari setelah saya sampai di tempat itu, saya mimpi. Tapi mimpi ini sedemikian rupa sehingga sangat berkesan sekali. Ya. Karena saya pikir waktu itu saya belum tidur. Ya. Tetapi pada akhirnya ya mungkin itulah cara Tuhan untuk berbicara. Jadi saya mimpi, saya berada di sebuah rumah yang cukup besar. Dan saya tahu bahwa rumah itu adalah rumah masa kecil di mana saya itu suka bermain. Saya ada di situ bersama dengan beberapa orang. Ada yang saya kenal dan ada yang tidak saya kenal. Lalu tiba-tiba terdengar suara yang sedemikian mengejutkan, keras, jelas, ya, dan sangat mengejutkan. Yaitu Yesus datang kembali. Suara itu sedemikian rupa sehingga tidak bisa disamakan dengan suara sound yang ada di dunia ini. Dan orang-orang yang ada di dalam rumah itu termasuk saya juga begitu kaget, bangkit berdiri dan kemudian keluar. Waktu keluar saya melihat orang-orang itu lari tunggang langgang. Ada yang lari ke barat, ada yang lari ke timur, ada yang lari ke utara, tidak karuan saudaraku. Dan mereka mengalami sebuah ketakutan yang sedemikian rupa dengan kalimat yang berbunyi Yesus datang kembali yang disertai dengan suara atau bunyi sangkakala. Nah kemudian suara yang berikutnya yang
terdengar pada waktu itu adalah karena ada begitu banyak ketakutan, termasuk juga saya mengalami kepanikan, dan bagaimana saya melihat seorang ibu yang tadinya lari bersama dengan anaknya, oleh karena saking takutnya, paniknya, sehingga dia harus melepaskan genggaman daripada tangan anaknya itu, dan dia harus menyelamatkan diri juga, sedemikian rupa ketakutannya. Lalu ada suara yang berkata sedemikian keras, siapa saja yang mau diselamatkan, silakan masuk melalui pintu ini. Dan saya juga mendengar pada waktu itu. Dan kemudian saya melihat ada sebuah pintu yang bukan terbuat dari kayu atau besi, tapi sebuah pintu yang seperti terbuat dari awan. Itu ya, awan putih sedemikian rupa terbentuk. Dan di situ ada orang yang masuk dan bisa masuk, tapi ada orang yang mau masuk dan seperti dipantulkan kembali keluar. Dan kemudian saya juga mulai berusaha untuk masuk melalui pintu itu. Waktu saya masuk, saudaraku, ya, maka mimpi ini sangat berkesan sekali pada waktu itu. Waktu saya masuk, melangkahkan kaki saya ke dalam pintu itu, yang separuh badan saya masuk, yang separuh badan saya masih di luar. Jadi kaki saya yang ada di kiri itu seperti menjadi satu dengan bumi. Ya, sulit sekali untuk saya tarik, sulit sekali untuk saya bawa masuk. Tetapi yang sebelah kanan separuh ini sudah merasakan sesuatu yang berbeda sekali dengan kaki yang ada di sebelah kiri. Dan hari itu saya juga mengalami ketakutan yang sedemikian rupa, lalu saya tetap berusaha untuk menarik kaki kiri saya dan tetap tidak bisa. Lalu muncul sebuah keputusasaan dan kemudian berseru, Tuhan tolonglah aku. Dan ketika saya berseru seperti itu, kaki saya seperti dipegang dan kemudian ditarik dan seluruhnya masuk dan saya terbangun. Saya pikir, oh mimpi, tapi itu sangat membekas sekali saudaraku. Beberapa hari kemudian, ya ini memang mimpi ini berbicara untuk saya saudaraku ya, yang berhubungan dengan pelayanan pada waktu itu. Lalu melalui hal itu berminggu-minggu saya kumpulkan dan ada satu pesan yang Tuhan berikan melalui mimpi itu. Ya, bahwa saya harus melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi mungkin separuh hati saya untuk Tuhan dan mungkin separuh hati saya untuk dunia mungkin pada waktu itu. Ya, saya pikir mungkin saya sudah murni, tetapi Tuhan lebih mengerti hati kita, lebih mengerti motivasi kita, sampai kedalaman hati kita Dia ngerti. Sehingga saya pikir saya sudah murni, saya sudah melayani Tuhan, berusaha sebaik-baiknya, tapi ternyata bagi Tuhan saya masih hanya separuh hati dan separuh hatinya masih ada di dunia. Tetapi mengucap syukur pada saat itu anugerah Tuhan menolong saya sehingga saya bisa masuk melalui pintu yang disediakan oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini ya, aku akan kembali lagi. Nah, kita akan lihat bersama-sama Injil Yohanes, saudaraku, pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14 dan kita perhatikan ayat yang ketiga. Kalau dicantumkan saya bisa membaca di slide saja. Karena kalau saya membaca di sini saya harus melepas kacamata dan agak sedikit repot. Belum? Oke. Saya baca saja. Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Ini kalimat besar. Aku akan kembali lagi. Saya itu salah satu orang yang tidak mudah percaya sebenarnya, saudaraku.
Sehingga di awal-awal di mana saya mengikut Tuhan, saya selalu banyak bertanya dan mempertanyakan. Salah satunya adalah ketika Yesus berkata, "Aku akan kembali." Apa istimewanya kalimat ini? Bukankah setiap orang bisa mengucapkan kalimat ini? Ketika dia hidup, dia bisa berkata, "Nanti aku akan mati, lalu kemudian nanti aku akan kembali lagi." Siapa saja bisa mengucapkan kalimat ini. Dan atas dasar apa kita mempercayai kalimat ini? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering saya pertanyakan. Atas dasar apa kita mempercayai kalimat ini? Dan atas dasar apa kalimat ini layak dipercaya? Bahwa Yesus akan kembali lagi. Jadi khotbah hari ini juga saya sedikit saudaraku, memberikan ini semacam kesaksian perjalanan iman saya. Dan mengapa saya mempercayai kalimat ini adalah kalimat yang benar. Dan atas dasar apa saya mempercayai bahwa kalimat ini adalah kalimat yang layak dipercaya. Bahwa Yesus memang akan kembali lagi. Itu pertanyaan yang terus menghantui pikiran saya di awal-awal saya mengikut Tuhan Yesus Kristus, ya, perjalanan iman saya. Dalam pergumulan akhirnya Tuhan memberikan, ada banyak alasan saudaraku, tapi hari ini saya bagikan 2 alasan mengapa saya mempercayai kalimat ini ada kalimat yang benar, dan mengapa kita patut ya mempercayai bahwa kalimat ini benar dan pasti nanti akan terjadi. Ya. Memang setiap orang bisa mengucapkan kalimat ini, tetapi supaya kalimat ini itu bisa dipercaya dan layak dipercaya, maka orang yang mengucapkan itu harus membuktikan dirinya bahwa dirinya itu layak dipercaya. Nah, 2 alasan yang saya mau bagikan kepada saudara sekaliannya. Mengapa kalimat Tuhan Yesus Kristus bahwa aku akan pergi menyediakan tempat bagimu, dan kalau sudah selesai semuanya, maka aku akan kembali lagi. Saya akan datang untuk yang kedua kali. Alasan yang pertama, mengapa saya mempercayai hal ini adalah karena Yesus memiliki kuasa untuk melakukan hal itu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, dari mana kita tahu bahwa Yesus itu memiliki kuasa untuk melakukan hal itu? Salah satu bukti yang paling kuat sekali untuk membuktikan bahwa Yesus memiliki kuasa untuk melakukan "aku akan datang kembali" itu adalah kebangkitannya dari antara orang mati. Kalau orang yang sudah mati dan tetap mati, bagaimana saya bisa mempercayai dia bahwa dia akan kembali lagi? Jangankan kok kembali lagi, menghidupkan dirinya saja tidak mampu. Dan kalau seseorang berkata, "Aku akan kembali lagi," dan ketika dia mati dia bisa hidup kembali, maka itu membuktikan bahwa dia memiliki kuasa untuk melakukan hal itu. Apakah selesai pertanyaannya? Belum. Pertanyaannya masih begini. Dari mana kita tahu bahwa Yesus itu benar-benar memiliki kuasa untuk membangkitkan dirinya dan benar-benar Yesus bangkit dari antara orang mati?
Ada banyak kesaksian di dalam Alkitab ya, ada banyak alasan yang bisa kita berikan. Tetapi yang membuat saya itu sangat akhirnya betul-betul memang Yesus itu bangkit dari antara orang mati adalah karena sebelum dia mati dan sebelum dia bangkit, dia telah membuktikan dirinya bahwa dirinya mampu membangkitkan orang mati. Ya, tercatat ada 3 kan. Misal yang baru saja mati, badannya masih hangat dan dihidupkan kembali oleh Tuhan Yesus adalah anak dari seorang kepala pasukan yang bernama Yairus. Anaknya baru mati, jadi badannya masih hangat, Yesus datang ke sana dan kemudian membangkitkan. Kemudian yang kedua adalah anak dari janda yang ada di Nain. Itu sudah tidak hangat lagi itu sudah dingin itu karena sudah diusung ke pemakaman. Dan di tengah jalan bertemu dengan Yesus. Dan yang ketiga adalah Lazarus. Bukan lagi masih hangat atau sudah dingin, tapi Lazarus bahkan sudah membusuk dan kemudian Yesus membangkitkan. Nah dari 3 kisah ini, Yesus telah membuktikan bahwa Yesus memiliki kuasa untuk membangkitkan orang yang hidup. Apakah pertanyaan ini selesai dalam pikiran saya? Belum. Saya masih bertanya lagi. Nah apakah betul cerita itu? Pikiran saya itu terus berjalan, saudaraku. Ada banyak hal yang terus berjalan dan selalu bertanya. Oke, diceritakan bahwa Yesus membangkitkan anak daripada Yairus. Yesus membangkitkan anak janda yang ada di Nain. Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Lalu muncul pertanyaan dalam pikiran saya adalah, dari mana kita tahu bahwa cerita itu adalah betul? Tuhan itu tidak pernah salah, pasti, dan sedemikian berhikmat sehingga ketika 4 Injil ditulis, itu Yesus memakai orang-orang yang berbeda sekali. Dan yang akhirnya membuat saya, cerita ini benar. Cerita Yesus bangkit dari antara orang mati dan cerita kisah Yesus membangkitkan orang-orang mati, ini adalah cerita kisah yang betul. Sejarah, fakta. Dari mana saudaraku? Yuk kita lihat. Kita lihat yang pertama Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-12 sampai ke-15. Tapi saya baca ayat yang ke-12 saja karena kisah ini kita semuanya sudah tahu. Setelah Yesus dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Jemaat yang dikasih Tuhan, ini yang membuat akhirnya saya berhenti untuk mempertanyakan terus. Dan akhirnya saya mempercayai bahwa memang Yesus itu membangkitkan orang. Ya, memang Yesus hidup dari antara orang mati. Mengapa? Lihat lagi, Lukas pasal 1. Ya. Lukas pasal 1. Kita baca pelan-pelan saudaraku. Lukas pasal 1 ayat 1. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Lalu ayat yang kedua,
seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Ini Tuhan yang menjawab keraguan saya. Oke. Ya, kita teliti sedikit. Kisah kebangkitan Yesus membangkitkan anak janda Nain. Siapa yang menulis? Lukas. Dan siapakah Lukas? Lukas itu bukan salah satu dari rasul Tuhan. Bukan. Lukas itu adalah seorang dokter, tabib. Dan dia bukan tabib dan bukan dokter biasa. Karena dia memiliki jaringan dan memiliki pasien-pasien dari orang-orang yang berkedudukan dan memiliki jabatan yang tinggi. Salah satunya adalah Theophilus. Dia sebut Theophilus yang mulia. Lukas adalah seorang yang berpendidikan. Seseorang yang tidak mudah percaya atas apa yang dia dengar. Seseorang yang tidak mudah percaya atas kesaksian si A dan si B. Lukas adalah seseorang yang mengandalkan logikanya. Lukas seseorang yang mau mempercayai kalau dia betul-betul bisa membuktikan bahwa berita itu adalah berita yang benar. Maka pada waktu dia mendengar, oh kemarin Yesus itu melakukan ini, Yesus melakukan itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu Lukas sebagai seseorang yang hidup pada zaman itu, dan dia belum tahu banyak selama Yesus hidup sebagai manusia. Dan ketika Yesus mati dia mendengar begitu banyak. Maka dia mengatakan apa? Aku mengambil keputusan untuk apa saudaraku? Menyelidiki segala sesuatu dengan apa? Seksama. Wow. Iman Kristen itu adalah iman yang terbuka untuk dikoreksi, diselidiki, dikritik, didiskusikan, dibahas, diragukan. Dan itu sejak mula sudah terjadi. Dimulai dari seorang yang pinter, yang berpendidikan tinggi, ya, yang bernama Lukas. Oke. Lalu apa Pak hubungannya dengan janda di Nain? Kok anak janda di Nain itu yang membuat akhirnya Bapak berhenti untuk mempertanyakan? Gini saudaraku. Kita hubungkan ya tadi. Segala hal yang kita dengar, maka aku mengambil keputusan untuk menyelidiki segala sesuatu dengan seksama. Pada waktu si Lukas menyelidiki segala sesuatu dengan seksama, janda Nain ini masih ada tidak? Masih ada. Anaknya yang dihidupkan masih ada enggak? Masih ada. Oke, kalau kita bilang, oh jandanya mungkin karena sudah tua meninggal, tapi anaknya tentunya masih hidup. Jikalau Lukas itu menyelidiki, saya mau tanya kepada saudara sekalian ya, kira-kira Lukas mendatangi anak ini enggak? Dan coba kita lihat, Lukas mendatangi dan karena dia mengatakan bahwa aku menyelidiki segala sesuatu dengan seksama dari apa? Dari asal mulanya. Ya, kemudian aku mengambil keputusan setelah dia selidiki sedemikian rupa
dari awal sampai pada akhir, dari awal sampai pada kenaikan Tuhan Yesus Kristus, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Ya, dia seorang berpendidikan. Ya, dia tentunya sistematis. Setelah dia selidiki semuanya, saksi-saksi, yang namanya menyelidiki ya begitu saudaraku, memanggil saksi, kejadian ini dia datangi di sana, lalu kemudian orang-orang yang masih hidup di sana didatangi, ditanya apa betul dan seterusnya. Dan dia mengatakan, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui, baca bersama-sama 2, 3, bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Lukas bukan seseorang yang mudah percaya. Tapi setelah dia menyelidiki sedemikian rupa, akhirnya dia mengambil keputusan, sungguh semuanya adalah benar. Artinya apa? Artinya bahwa waktu Yesus membangkitkan Yairus, anak Yairus, itu benar. Waktu Yesus membangkitkan anak janda yang ada di Nain, itu benar. Pada waktu Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati, itu benar. Dan pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, itu benar. Ini membuat saya lega pada waktu itu, saudaraku. Karena ada seorang yang dipakai oleh Tuhan yang bernama Lukas. Dan akhirnya Tuhan juga pakai terus Lukas ya, untuk menyertai pelayanan Paulus. Dan akhirnya dia juga menulis kisah pelayanan para rasul ya, yang dibukukan dan masuk kitab kisah para rasul. Memang pada waktu Yesus bangkit, ada kebohongan yang menyebar yang cukup besar pada waktu itu. Dan pernah sekali waktu saya bahas, ini kebohongan para prajurit, para imam yang sekongkol yang mengatakan bahwa mayat Yesus dicuri, itu kebohongan yang paling lucu. Kenapa saudaraku? Karena para prajurit itu mengatakan, memberitakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus Kristus itu mencuri mayatnya pada waktu mereka apa saudaraku? Tidur. Nah, kemudian saya nanyakan begini, saudaraku. Kalau saudara dengar begini mau percaya enggak? Saya enggak mau percaya. Kenapa? Dari mana kamu tahu muridnya Yesus yang mencuri wong kamu tidur? Betul enggak saudaraku? Itu saja saudaraku. Itu saja. Belum lagi berikutnya. Pernah saya bahas ini. Ini kebohongan yang paling lucu, kebohongan yang paling tidak masuk akal. Tetapi sangat dipercaya pada waktu itu. Karena pengaruh siapa? Karena pengaruh para imam. Saya bahas tuntas pada waktu itu. Ya. Sampai kenapa Pontius Pilatus tidak mempercayai para imam pada waktu itu. Ya. Oke, kita kembali lagi saudaraku. Jadi artinya apa? Ketika Yesus berkata, aku akan kembali lagi. Itu layak dipercaya. Mengapa? Karena Yesus punya kuasa untuk melakukan hal itu. Dan kuasanya telah dibuktikan bahwa kuasanya itu benar. Yesus akan kembali saudaraku. Amin. Dan bahkan saya seringkali berdoa. Saya berdoa berharap kalau bisa secepatnya lah Yesus datang yang kedua kali. Amin saudaraku. Aminnya pelan sekali. Karena itu lebih enak saudaraku. Kalau Yesus datang yang kedua kali itu jauh lebih enak. Ya, kalau kita mengalami, karena kita tidak harus mengalami duka cita ditinggalkan oleh orang tua kita. Ya, kita tidak perlu mengalami duka cita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Tapi kita semuanya langsung diubahkan dan diangkat bersama-sama, berkumpul di surga. Oleh sebab itu, lebih banyaklah berdoa untuk Yesus segera datang untuk yang kedua kalinya. Ya, lebih cepat, lebih baik.
Ini bukan keputusasaan, saudaraku, bukan karena menghadapi pandemi. Tidak, karena memang Yesus datang yang kedua kali itu jauh lebih baik. Kemudian, alasan yang kedua mengapa perkataan Yesus ini layak dipercaya. Karena seluruh kehidupan Tuhan Yesus Kristus itu menggenapkan segala nubuatan. Yuk kita lihat ya, Sakaria. Termasuk juga nanti kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Sakaria pasal yang ke-14, ayat yang ke-4. Yang sudah ketemu katakan puji Tuhan. Ya. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Ini adalah nubuatan tentang penghakiman akhir zaman. Ini adalah nubuatan tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Artinya apa? Yang saya mau sampaikan begini. Seluruh kehidupan Tuhan Yesus Kristus mulai dari dikandung sampai dengan kematian, sampai dengan kenaikan, itu adalah kejadian-kejadian yang menggenapkan nubuatan-nubuatan ratusan bahkan ribuan tahun yang dinubuatkan oleh para nabi. Dan saat ini yang kita sedang tunggu penggenapannya adalah kedatangannya yang kedua kali. Saya sampaikan kepada saudara. Kalau kita lempar satu dadu itu kan ada titik 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Kalau kita lemparkan dan kita berharap angka 6 yang muncul, maka kita sedang menghadapi satu saudaraku, kesempatan dibanding 6 kemungkinan. Kalau kita mau lempar 2 dadu dan kita berharap dua-duanya muncul angka 6, maka itu 2 kesempatan banding 36 kemungkinan. Kalau kita 3, itu akan semakin banyak kemungkinannya dan akan semakin sulit untuk terjadi. Nah, sekarang kita lihat. Saya pernah membaca sebuah tulisan yang mengatakan begini. Kita ini ada berapa miliar di dunia? Kalau satu orang menggenapkan 13 nubuatan, 13 nubuatan yang berhubungan dengan Mesias, itu kemungkinannya adalah satu orang, kemungkinannya adalah 1 banding 12 triliun. Jadi artinya apa? Artinya sangat sulit sekali satu orang bisa menggenapkan 13 nubuatan tentang Mesias yang ada di dalam perjanjian lama. Sangat sulit. Jadi kalau satu orang bisa menggenapkan 13 nubuatan saja, itu sebenarnya dia telah memenuhi satu kesempatan banding 12 triliun. Nah, saudara tahu Yesus menggenapkan nubuatan berapa banyak? Bukan cuma 13, tapi lebih daripada 300 nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama. Dan itu digenapkan di dalam diri Yesus Kristus. Artinya apa? Artinya bahwa kedatangan Yesus Kristus itu bukan suatu kebetulan. Kedatangan Yesus Kristus bukan sesuatu yang biasa. Dan jikalau ratusan nubuatan sudah digenapkan di dalam diri Yesus yang kemungkinannya dapat dikatakan mustahil bisa dipenuhi satu orang. Maka kalau itu bisa digenapkan di dalam diri Yesus, kedatangannya yang kedua kali yang menunggu penggenapan itulah sesuatu yang sangat-sangat mungkin. Kalau kita berbicara soal logika. Artinya apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan?
Artinya bahwa pada waktu Yesus berkata, aku akan datang kembali, adalah sesuatu yang layak dipercaya. Bukan saja dia punya kuasa untuk melakukan hal itu, tetapi hidupnya telah membuktikan bahwa telah dia menggenapkan ratusan nubuatan, dan salah satu nubuatan yang akan digenapi adalah kedatangannya yang kedua kali. Dan itu akan menjadi sebuah penghiburan, ya, hiburan bagi kita semuanya. Itu adalah harapan bagi kita semuanya. Dan seharusnya itu tetap membuat kita semangat, membuat kita sukacita, membuat kita tetap berpengharapan, antusias untuk menjalani kehidupan ini. Karena di depan ada Yesus yang sebentar lagi datang untuk yang kedua kali. Tuhan memberkati saudara sekaliannya. Satu pujian akan dinaikkan.